Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang rancangan proposal penelitian yang saya buat, di mana proposal penelitian ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian bersama Bapak dosen Dr. Ahmad Arifudin, MPD. Adapun judul dari karya tulis saya tentang proposal penelitian ini yaitu upaya peningkatan kemampuan siswa dalam menerapkan hukum bacaan iqra hakiki pada pembelajaran Quran Hadis. Dalam penulisan proposal penelitian ini, yang pertama pada bab 1 saya memuat pendahuluan. Yang pertama terdiri dari latar belakang. Kemudian saya lengkapi dengan beberapa hadis dan juga kutipan firman Allah dalam Al-Quran. Salah satunya itu surah Al-Muzammil ayat 4. Yang berikutnya terdapat pernyataan masalah. Adapun terdapat pernyataan masalah pada proposal penelitian saya ini yaitu adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menerapkan hukum bacaan tajwid pada pembelajaran Quran hadis khususnya pada bab hukum bacaan iqra hakiki. Adapun pertanyaan penelitian yang pertama, apakah ada hubungan yang signifikan antara pembelajaran tajwid dan penerapannya dalam pembelajaran Quran hadis di sekolah? Kedua, bagaimana proses pembelajaran Quran hadis terkait penerapan hukum tajwid di sekolah? Yang ketiga, kendala apa yang menyebabkan siswa susah dalam menerapkan hukum bacaan tajwid? 4. Kesulitan apa saja yang menghambat siswa dalam memahami tajwid dalam pembelajaran Quran hadis? Dan yang kelima adalah solusi apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh siswa? Kemudian berisi relevansi dan pentingnya penelitian. Nah, relevansi dan pentingnya penelitian adalah penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena mengingat pelajaran tajwid merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari agar seorang muslim dapat terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran dan terus berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran untuk memperoleh kesempurnaan dalam membaca kitab Al-Quran. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama bagi peserta didik sendiri, yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami dan menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran dan dapat terus untuk berusaha mempelajari hukum tajwid agar dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Iya, iya, iya. Yang kedua adalah manfaat penelitian bagi guru. Memperluas wawasan guru tentang pentingnya pembelajaran ilmu tajwid khususnya dalam bidang pelajaran Quran hadis serta dapat dijadikan sebagai salah satu pelajaran wajib dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas peserta didik dalam memahami tata cara membaca Al-Quran dan dapat meningkatkan profesional guru dalam menyelenggarakan pembelajaran Quran hadis di kelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Adapun yang ketiga adalah manfaat bagi sekolah itu sendiri, yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi sekolah dalam upaya meningkatkan pemahaman akan pentingnya pembelajaran ilmu tajwid bagi para anggota masyarakat sekolah, di mana pada fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang belum menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bantuan akan pentingnya mempelajari ilmu tajwid, di mana saat peserta didik tidak mengenal akan hukum bacaan tajwid saat belajar Al-Quran di guru ngajinya yang berada di lingkungan masyarakat, maka ia dapat mempelajarinya di sekolah dan dapat menerapkannya dan terus memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Dan yang kelima adalah manfaat penelitian bagi peneliti sendiri, yaitu memberikan pengalaman tentang penelitian sebagai rujukan untuk diimplementasikan pada mata pelajaran Quran hadis dan juga tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai ketentuan hukum tajwid yang berlaku, sehingga dapat menjadi landasan untuk senantiasa belajar dan terus memperbaiki kualitas dalam membaca Al-Quran. Kemudian, pada proposal ini, di bab kedua, terdapat tinjauan literatur.
Yang pertama adalah tinjauan konseptual dan teori. Yang pertama ini adalah pengertian Al-Quran. Kemudian berisi tentang pembelajaran ilmu tajwid yang terdiri dari pengertian ilmu tajwid. Kemudian pengertian pembelajaran. Ke dalam pengertian pembelajaran ini terdapat juga tujuan pembelajaran. Materi pelajaran ilmu tajwid yang terdiri dari pengertian materi pembelajaran. Kemudian terdapat juga penyiapan dan pengelolaan materi. Nah, adapun persiapan dan pengelolaan materi pelajaran itu dilakukan untuk mendapatkan materi yang benar-benar penting dan sesuai dengan tingkat peserta didik, tetapi juga sistematis. Kemudian terdapat juga materi ilmu tajwid yang diteliti. Salah satunya yaitu makhorijul huruf, sifat-sifat huruf, hukum bacaan, ifa hakiki. Yang ketiga adalah metode pembelajaran ilmu tajwid. Nah, eh, di sini terdapat tentang pengertian metode, karakter metode. Yang pertama adalah terdapat pengertian daripada karakter metode. Kemudian adapun metode pembelajaran ilmu tajwid. Nah, di sini yang dapat digunakan diantaranya adalah yang pertama adalah metode Jibril. Kemudian metode talaki, metode kiroati, metode yanbu'a, dan kemudian metode Asy-Syafi'i, metode ceramah, dan metode wafa. Nah, adapun juga terdapat tentang kekurangan-kekurangan dalam penggunaan metode-metode tersebut. Kemudian di sini juga saya memasukkan evaluasi pembelajaran ilmu tajwid yang terdiri dari pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, teknik evaluasi. Nah, di sini teknik evaluasi yang saya pakai itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik tes dan juga teknik non-tes. Di sini saya jabarkan tentang pengertian tes, jenis-jenis tes, kemudian tentang teknik non-tes, juga saya memasukkan tentang penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian penempatan, dan juga penilaian diagnostik. Adapun dampak pembelajaran ilmu tajwid juga saya masukkan di sini. Yang pertama adalah terdapat pengertian dampak, kemudian pengertian kemampuan, pengertian tartil Al-Quran. Dalam baca Al-Quran, di sini juga saya memasukkan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti kaidah-kaidah qiraah dan tajwid, indikator kemampuan membaca Al-Quran, dan juga yang ketiga di sini instrumen penilaian atau kemampuan baca Al-Quran. Adapun instrumen tes tentang kemampuan baca Al-Quran dengan baik dan benar dalam penggunaan makhraj huruf maupun penerapan tajwid itu meliputi yang pertama penilaian. Penilaiannya ini tentang kelancaran, kemudian makhrijul huruf dan juga tajwid. Adapun kriterianya nanti itu terdiri dari A sampai dengan D, di mana A itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, dan D itu adalah kurang. Berikutnya berisi tinjauan hasil penelitian terdahulu. Di sini saya memasukkan beberapa penelitian. Yang pertama, penelitian dari Dian Mustikasari 2017. Penelitiannya berjudul Motivasi Belajar Al-Quran di kalangan Ibu Pengajian Geria Quran Tartilia Dusun Merican, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi, hasil, serta problematika ibu-ibu belajar Al-Quran di Geria Quran Tartilia. Metode penelitian yang digunakannya adalah metode eksplorasi atau yang sering disebut dengan penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif. Di sini saya menggunakan sebanyak 4 penelitian terdahulu. Yang berikutnya adalah kerangka pemikiran.
Di sini saya memasuk kerangka pemikiran di sini yang saya masukkan. Saya memasukkan beberapa pengertian Al-Quran menurut beberapa ulama, salah satunya menurut Mana Al-Qattan, menurut Imam Basmukin, dan seterusnya. Dan juga menurut Ibnu Al-Jazari. Berikutnya, di sini saya memasukkan tentang kerangka pemikiran, di mana kondisi awal dan juga tindakan yang akan dilakukan. Kondisi awal pertama yang saya prediksikan di sini adalah kurangnya pemahaman siswa terkait ilmu tajwid. Terdapat beberapa siswa yang kesulitan dalam pelafalan makhrijul huruf dan kurangnya kemampuan siswa dalam mengingat dan melafalkan bunyi hukum bacaan hakiki. Adapun tindakan yang diberikan, gambarannya yang pertama adalah memotivasi siswa akan pentingnya pembelajaran ilmu tajwid, memberikan contoh pelafalan yang benar, meminta siswa meniru dan melafalkan hukum bacaan. Siswa diarahkan untuk menghafal hukum bacaan dan menemukan contoh hukum bacaan di dalam Al-Quran. Berikutnya adalah bab 3 yang berisi metode penelitian. Nah, yang pertama adalah jenis dan desain penelitian. Yang pertama, di sini terdapat pendekatan penelitian, kemudian jenis penelitian, dan di sini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana jenis penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif, yang mana di sini nanti saya akan melakukan penelitian di madrasah tempat saya mengabdi, yaitu di MTS Al-Faria Mbalo Hilir. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian saya itu adalah siswa kelas 9. Adapun tempat dan waktu itu tadi penilaian dilakukan di MTS Al-Faria Mbalo Hilir yang terletak di Desa Nangapaling, Kecamatan Baluhidi, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan Juli 2024, yakni di awal semester ganjil pada tahun ajaran 2024-2025. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah populasi dan sampel penelitian. Di sini saya memasukkan tentang pengertian populasi. Adapun yang menjadi populasi penelitian di sini adalah seluruh siswa kelas 9 MTS Al-Huriyah Balo Hilir tahun pelajaran 2024-2025 yang berjumlah 19 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Adapun sampelnya, di sini saya memberikan pengertian tentang sampel. eh, Yakni ke seluruh sampelnya merupakan seluruh siswa kelas 9 MTS, di mana semuanya berjumlah 19 siswa sebagai sampel dengan komposisinya 10 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Adapun saya juga memasukkan variabel penelitian. Di sini variabel X-nya itu adalah memahami tentang hukum bacaan ikhfa hakiki. Dan variabel J-nya adalah kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah memahami tentang hukum baca nifah hakiki dengan indikator ada 4, memahami pengertian hukum nifah hakiki, mampu melafazkan huruf hijaiyah dengan baik, dapat menemukan hukum baca nifah hakiki dalam Al-Quran, dan mampu melafazkan hukum baca nifah hakiki dengan baik dan benar. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik yang ada. Yang pertama yaitu wawancara, kemudian observasi, dan dokumentasi. Wawancara di sini saya berencana untuk mewawancarai guru mata pelajaran Quran hadis, kemudian beberapa siswa kelas 9 dan Al-Khairiyah. Nah, observasi di sini saya akan melakukan pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan. Dengan saya akan melakukan uji tes kepada siswa kelas 9,
kepada siswa-siswi kelas 9 setelah terlebih dahulu saya memberikan pemahaman tentang IFA hakiki. Kemudian di sini saya juga menggunakan dokumentasi, di mana di sini saya akan meminta kepada guru mata pelajaran Quran Hadis tentang terkait hasil pembelajaran hukum tajwid pada pembelajaran Quran Hadis. Adapun instrumen pengumpulan data. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami instrumen data itu terdiri dari yang pertama adalah membuat rancangan atau kisi-kisi instrumen, di mana di sini saya melakukan tes, kemudian tes langsung dan juga tes secara tak langsung. Yang mana kisi-kisinya di sini ada dua, yaitu kisi-kisi instrumen umum dan kisi-kisi instrumen khusus. Adapun kisi-kisi instrumen umum yang saya masukkan di sini adalah tes lisan dan tes langsung. Tes lisan di sini kemampuan siswa dalam baca Al-Quran dan pemahaman ilmu tajwid. Kemudian dan tak langsungnya adalah kemampuan menemukan hukum bacaan yang hakiki. Kemudian kalau kisi-kisi instrumen khusus, yakni eh, variabel pertama kemampuan membaca Al-Quran. Indikatornya adalah membaca huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan mahros, kemudian membaca harokat pada lafaz Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan tertib, dan mengaplikasikan hukum bacaan yang hakiki pada bacaan ayat Al-Quran. Adapun instrumen tesnya itu adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 110 sampai ayat 115. Variabel yang kedua adalah pemahaman ilmu tajwid tentang hukum bacaan yang hakiki, yang mana memahami hukum bacaan yang hakiki, memahami pengertian yang hakiki, dan memahami cara membunyikan yang hakiki. Dan variabel yang terakhir adalah kemampuan siswa menemukan hukum bacaan yang hakiki. Mampu menemukan hukum bacaan yang hakiki pada surah dan ayat yang diacak. Yakni di sini saya akan menggunakan instrumen tesnya yaitu surah Ali Imran. Yang mana nanti ayatnya akan diacak. Kemudian saya juga memasukkan pengujian instrumen. Di sini saya memiliki sedikit kesulitan yaitu dalam memasukkan rumusnya. Kemudian di sini terkait saya juga memasukkan teknik analisis data. Mungkin hanya ini sedikit tentang gambaran proposal penelitian yang saya buat. Saya juga menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah tentang rancangan proposal penelitian ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.